Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy ya. Channel yang membagikan sedikit pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar EF, yaitu extra puding, yaitu kroto. Nah, jadi yang akan saya bahas yaitu kroto ya teman-teman. Kenapa saya bahas? Karena begini teman-teman, penggunaan kroto ini juga kita itu harus bijak kapan digunakan dan kapan tidak digunakan gitu ya teman-teman ya. Jadi begini, kalau untuk yang menggunakan pur low protein, nah ini harus kombinasi ya. 2 hari sekali kasih kroto atau 3 hari sekali gitu ya. Jadi selalu ada nutrisi ya, nutrisi yang dikonsumsi oleh murai batu yang kita miliki gitu ya. Biasanya kan kroto ini kan untuk menggacorkan gitu ya teman-teman ya. Jadi penggunaan kroto ini juga harus bijak ya, teman-teman sendiri yang lebih tahu ya. Kalau teman-teman itu mau bagus gitu ya, itu dipilihin. Yang semut merahnya itu dipilihin, jadi yang dikasihkan ke burung kita itu yang warna putihnya aja, baik yang telur maupun yang sudah menetas gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah nih teman-teman hujan ya. Wah, alhamdulillah adem ya. Sedang hujan nih di tempat saya nih teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi kroto ini baik ya. Kroto ini baik, tapi kalau pemberiannya berlebihan juga nggak baik. Apa efeknya? Kalau kebanyakan jadi over birahi. Nah itu ya teman-teman. Ini teman-teman juga harus tahu ya. Kalau kita pemberiannya over, setiap hari dikasih setengah cepuk, dikasih jangkrik juga, itu dalam waktu sebulan insya Allah itu akan over birahi. Gitu ya teman-teman. Apalagi mandinya nggak dijaga, udah tiap hari kroto plus jangkrik ya kan. Terus mandinya itu misalnya 5 hari sekali gitu kan, itu insya Allah dalam waktu sebulan itu nantinya akan over birahi ya. Over birahi itu nggak harus cabut bulu ya teman-teman ya. Cabut bulu itu efek over birahi yang nggak terobati, jadi dia pelampiasannya ke cabut bulu gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu juga, over birahi sampai cabut bulu ya belum tentu ya kan. Jadi begini teman-teman, ketika teman-teman itu pakai pur low protein dengan kombinasi kroto dan EF yang lain, mandinya juga harus dijaga. Mandinya itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, begitu ya teman-teman. Nah, apalagi fungsi daripada kroto yaitu ketika dorong ekor ya. Ketika dorong ekor jangan memberikan kroto ya teman-teman. Kenapa kok jangan gitu kan? Jadi begini, ini hanya pengalaman saya aja ya. Pengalaman saya kepada 2 burung murai batu ya. Sebenarnya sih satu murai batu yang saya buat eksperimen gitu ya. Karena waktu itu pas dulu sebelum saya eksperimen itu ya, saya menggunakan kroto, ya itu efeknya. Ada efeknya teman-teman ya. Efeknya kapan? Efeknya setelah selesai dorong ekor. Nah itu akan ya nggak cantik lah pokoknya gitu. Jadi gini, permasalahannya begini, ketika murai batu kita itu dorong ekor, kalau saran saya jangan dikasih kroto ya, jangan dikasih kroto. Kenapa? Karena ketika nanti sudah selesai, selang 2 bulan atau 3 bulan atau sebulan bahkan, itu ekornya nanti akan copot lagi. Nah itu yang paling ekstrim, ekornya akan copot lagi.
Jadi kita udah nunggu 3 bulan, ya kan? Udah nunggu 3 bulan, copot lagi, ya? Nunggu lagi, lama lagi. Nah, paling nggak minimal sebulan lagi nunggu dorong ekor doang, gitu kan? Nah, jadi baiknya jangan dikasih kroto, gitu kan? Terus bagaimana? Terus pakai apa? Nah itu teman-teman juga harus tahu. Kalau dorong ekor ya, kalau dorong ekor itu dikasih cacing, nah, ya cacing tiap hari, gitu ya. Terus kapan bisa menggunakan krotonya? Nah ini juga pertanyaan bagus. Ini tentang kroto ya. Pemberian kroto ketika selesai mabung, selesai dorong ekor, yaitu pemberiannya ketika burung tersebut sudah mulai dijemur antara 30 menit sampai 1 jam. Nah itu bisa diberikan kroto. Nah kalau sebelum itu masih dalam tahap dorong ekor, itu jangan dikasih kroto. Efek lainnya apa kalau kita sering memberikan kroto pada murai batu yang sedang dorong ekor? Yaitu ketika nanti sudah selesai dorong ekornya, bulu ekornya itu tidak mengkilap, ya, mengkilap gitu, kinclong gitu loh ya istilahnya ya. Jadi biasanya kan kalau murai batu itu kalau habis mabung, kan dorong ekor udah full, itu bulu-bulunya itu akan kinclong gitu ya. Jadi kalau kena sinar matahari itu hitam kebiru-biruan gitu ya. Jadi kelihatannya itu kayak ada minyaknya gitu ya, kayak dilapisi minyak gitu ya teman-teman. Itu ya. Jadi ini saran saya sih, hanya pengalaman sedikit saya yang pernah saya alami seperti itu. Jadi ketika dorong ekor, kalau awal-awal boleh lah dikasih, nggak apa-apa gitu. Kalau dorong ekor saya sarankan jangan dikasih kroto. Nah, jadi teman-teman kicomania juga ada juga kemarin yang bertanya seperti itu. Ini kok saya baru sebulan udah udah copot lagi ya gitu kan. Nah saya bilang langsung begini aja, kasih kroto ya pas dorong ekor. Iya om bro, 2 hari sekali. Ya sudah selesai. Pokoknya dorong ekor kasih kroto. Paling parahnya efeknya yaitu ekornya itu akan copot lagi. Dan yang agak amannya sih biasanya cuman bulu ekornya itu akan ya nggak mengkilat gitu, tapi agak hitam, tapi ya agak kusam gitu ya, gitu. Seperti itu teman-teman ya. Ini hanya seputar membahas EF kroto. Nah mungkin teman-teman, mudah-mudahan ini bisa memperjelas teman-teman kapan waktu memberikan kroto yang tepat dan kapan jangan menggunakan kroto ya teman-teman ya. Demikian ulasan sedikit saya tentang kroto. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.